Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan proyek ITS saya yang pertama, yakni proyek validitas dan reliabilitas soal isai matematika tingkat SMP berbasis Higher Order Thinking Skill atau singkat HOTS. Sebelum saya memulainya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alma Yasinta Chandra Pratiwi. Saya NIM A41019165 dari semester 4, kelas C, Pendidikan Matematika. Untuk universitasnya, ya bisa dilihat sendiri, untuk fotonya kan itu di UMS ya. Untuk langkah yang pertama, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara proses pembuatan soal tersebut. Yang pertama adalah materinya. Untuk materinya, di sini saya menggunakan materi sistem persamaan linear dua variabel. Pada materi proyek ini, lebih jelasnya ini merupakan materi yang ada di kelas 8 semester 1. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai standar kompetensi yang saya gunakan untuk membuat soal tersebut. Standar kompetensinya untuk 5 soal tersebut itu sama, yakni memahami sistem persamaan linear dua variabel dan menggunakannya dalam pemecahan masalah. Yang pertama, membuat model matematika dari masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Yang kedua, menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Untuk selanjutnya, setelah saya menjelaskan standar kompetensi, maka saya akan menjelaskan indikator mengenai soal-soal yang saya buat. Yang pertama, soal pertama diberikan data mengenai banyaknya nasi gudeg dan nasi rendang, maka peserta didik diminta untuk membuat pemisalan, model, dan sistem persamaan linear dua variabel. Untuk yang kedua, peserta didik diminta membuat pemisalan, peserta diminta berdasarkan permisalan yang telah dibuatnya untuk menentukan nilai dari kedua variabel tersebut. Untuk yang ketiga, diberikan pernyataannya, peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pernyataan yang telah diketahui, seperti menentukan selisih nasi gudeg dan nasi rendang, menentukan jumlah pendapatan yang diperoleh apabila diketahui seluruh nasi box tersebut habis terjual. Selanjutnya untuk nomor 2, 3, 4, dan 5 itu rata-rata soalnya mirip-mirip ya, jadi hanya konsep dan kontekstualnya saja yang berbeda. Seperti misalnya nomor 3 ini kan diberikan pernyataan mengenai hewan ternak. Yang pertama, peserta didik diminta untuk membuat permisalan, lalu untuk yang kedua itu, permisalan yang telah dibuat itu peserta didik lalu menentukan nilai dari kedua variabel tersebut. Untuk yang ketiga, diberikan pernyataan, lalu peserta didik diminta untuk menentukan pendapatan yang diperoleh dari si pengusaha. Jadi kelima soal tersebut itu rata-rata hampir sama. Namun yang agak berbeda ini nomor 2, karena nomor 2 ini menggunakan soal dengan konteks umur. Dan di situ diketahui peserta didik diketahui usia anggota keluarga dari sebuah keluarga Pak Hasan. Yang pertama diketahui usia tersebut, lalu peserta didik diminta untuk membuat permisalan, model, dan sistem persamaan linear dua variabel, lalu diminta membuat permisalan, dan yang ketiga diminta untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan jumlah usia Pak Hasan dan Bu Ayu, serta yang kedua menentukan usia Adit dan Dita beberapa tahun ke depan. Baik, untuk indikator saya cukupkan. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri dari soal HOTS itu sendiri. Soal HOTS atau Higher Order Thinking Skill merupakan soal yang pada dasarnya itu memiliki 5 prinsip dasar. Bentar, saya lupa. Ini dia. Untuk soal HOTS itu memiliki ciri-ciri umum. Pada umumnya itu memiliki 5 ciri umum atau prinsip dasarnya dari soal HOTS tersebut. Yang pertama adalah mengingat, yang kedua memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Soal HOTS adalah salah satu cara untuk menguji apakah seseorang tersebut bisa menganalisis, membandingkan, menghitung, dan sebagainya. Untuk ciri-ciri dari soal HOTS tersebut, yang pertama adalah mentransfer fakta, yang kedua memilih, memproses, dan menerapkan informasi, yang ketiga melihat keterkaitan, yang keempat, menggunakan informasi tersebut untuk menyelesaikan masalah. Yang terakhir, menguji informasi dan gagasan secara kritis. Untuk selanjutnya, saya akan menyampaikan mengenai pengembangan soal dan alasannya. Oh iya,
Jadi di sini sebenarnya saya akan membuat ini tuh seperti hyperlink gitu ya. Jadi nanti dipencet keluar materinya apa. Namun di sini ini laptop saya sedang tidak kompatibel dengan sistem Zoom-nya, maka saya manual saja ya seperti ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengembangan soal dan alasannya. Bagaimana mengenai pengembangan soal tersebut dan mengapa kalimat soal tersebut dikatakan sesuai dengan standar kompetensi, indikator, dan ciri-ciri dari soal HOTS tersebut. Nah, untuk pengembangan soalnya, seperti yang telah saya tampilkan, itu akan saya jelaskan ya. Untuk soal yang nomor 1, pengembangan soalnya itu menggunakan konteks bisnis yang dilakukan oleh dua orang yang bersahabat. Keduanya itu terjun sebagai pengusaha catering nasi box. Mereka akan mengadakan expo di luar kota dan mereka membawa jenis dua menu yang berbeda. Pengembangan konteks tersebut terdapat pada objek harga jual dan jenis produk tersebut. Untuk soal tersebut bertujuan untuk menentukan selisih kedua produk dan jumlah pendapatan mereka. Untuk selanjutnya, yang nomor 2 itu kan menggunakan konteks umur dalam suatu keluarga. Dimulai dengan diketahui usia anak pertama mereka, usia dari kedua anak mereka, kemudian dengan pengembangan dimulai dari jumlah dan waktu. Soal tersebut bertujuan untuk mengetahui jumlah usia kedua orang tua dan usia kedua anaknya pada beberapa tahun ke depan. Untuk selanjutnya, yaitu pada nomor 3 itu menggunakan konteks pengusaha peternakan. Dimulai dengan diketahui jumlah ayam dan itik, lalu disertakan harga beberapa ayam dan itik, dan sisa kedua hewan tersebut setelah dijual. Pengembangan soal tersebut bertujuan untuk menentukan pendapatan yang dimiliki oleh si pemilik dari usaha ternak tersebut. Untuk selanjutnya, soal nomor 4 itu menggunakan konteks dua orang perempuan yang hilaf ketika pergi ke toko kosmetik. Kan biasa kan ya kalau misalnya perempuan, itu kan kalau ke toko kosmetik biasanya suka hilaf gitu kalau melihat sesuatu. Nah, di situ pengembangan soalnya dimulai dari diketahui jumlah kedua jenis masker dan harganya yang dapat diubah menjadi bentuk SPLDV diperoleh untuk memecahkan masalah dalam soal tersebut. Masalahnya menentukan beberapa pengeluaran salah satu dari mereka untuk membayar produk yang telah mereka pilih. Untuk yang terakhir, menggunakan konteks taman yang akan ditanami rumput secara full. Jadi ini menggunakan dua konteks ya. Yang pertama adalah SPLDV, yang kedua adalah konteks geometri. Ya, jadi konteks geometrinya itu berada pada nanti seperti keliling dan luas dari persegi panjang gitu. Sebelumnya saya menggunakan konteks umur dengan nomor 5 ini saya menggunakan konteks umur, namun salah satu ahli saya menyarankan untuk ganti konteks karena konteks umur itu sudah digunakan pada soal nomor 2 tadi ya. Nah, untuk konteks taman ini, itu secara umumnya taman tersebut akan ditanami rumput secara full. Nah, dalam konteks tersebut bertujuan untuk menentukan biaya pemasangan rumput di taman tersebut. Jadi itu juga menggunakan konteks geometri, yakni pada materi luas dan keliling persegi panjang. Gitu. Nah, setelah itu, kita ada pertanyaannya. Mengapa kelima soal tersebut dikatakan sesuai dengan standar kompetensi, indikator, dan ciri-ciri dari soal HOTS? Baik, menurut saya, kelima soal tersebut itu sesuai dengan indikator, standar kompetensi, dan ciri-ciri dari soal HOTS. Karena pada soal tersebut itu memiliki konteks dalam setiap permasalahannya. Ada tahap mentransfer data dari satu konsep ke konsep yang lainnya, lalu soal tersebut juga memiliki keterkaitan antara satu sama lain dalam sebuah informasi-informasinya. Lalu soal tersebut juga menggunakan pengembangan konseptual yang dihubungkan dengan permasalahan materi SPLDV dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pengerjaannya juga, soal tersebut itu tidak menggunakan seperti satu langkah langsung ketemu jawabannya gitu kan tidak. Jadi itu tuh menggunakan langkah berpikir kritis dalam analisis masalahnya terlebih dahulu. Lalu ahlinya saya menggunakan yang pertama ya Bu Linda Novitasari, yang kedua saya menggunakan Bu Puput Muji Rahayu. Dua orang dalam proses validasi saya kali ini adalah guru matematika SMP saya dulu. Yang keduanya ini merupakan berada dalam satu instansi yang sama, yakni SMP Muhammadiyah 1 Wonosobo. Nah, ini adalah bukti korespondensinya. Baik, untuk selanjutnya saya akan menunjukkan mengenai Google Form angket validitas. Jadi ini itu menggunakan Google Form seperti ini ya. Nah, ini nanti Bapak Ibu mengisi di sini kan. Lalu di next. Nah, seperti ini untuk lembar validitasnya menggunakan angket Google Form. Next, ini tidak bisa ya karena di sini kan harus mengisi. Gini, misalnya saya akan mengisi. Misalnya, yang asal saja ya. Asal.
Nah, jadi begini untuk lembar angketnya. Jadi nanti untuk misalnya pernyataan yang pertama ini kan soal yang dikembangkan itu bersifat kompleks atau mengaitkan dengan banyak konsep. Nanti para kedua ahli tersebut itu mengisi untuk soal pertama misalnya nilainya 4 itu sangat setuju, untuk 3 itu setuju, sedangkan 2 tidak setuju dan 1 sangat tidak setuju. Nah, nanti untuk semua soalnya ini mereka memilih lalu akan didapatkan seperti ini. Akan didapatkan lembar validasi ahli dan media ini yang diperoleh berdasarkan Google Form seperti ini. Nah, panjang sekali. Tidak mungkin saya menggunakan ini untuk validitas ahlinya. Maka untuk Excel hasil pengisian para ahli ini, saya ubah secara manual, lalu saya hitung analisis menggunakan perhitungan analisis Aikens value. Seperti ini hasilnya. Untuk pernyataan 1, itu validator pertama itu kan Bu Linda Novitasari ini memilih nomor 3. Yang ketiga berarti beliau setuju, dan validator kedua ini juga memilih yang sama, berarti setuju juga. Nah, untuk yang 4 ini, mereka sangat setuju, sangat menyetujui gitu. Untuk selanjutnya, saya akan menunjukkan hasil proses analisis validasi menggunakan metode validasi Aikens value. Jadi hasilnya ini, nah untuk soal yang pertama ini kriterianya VS atau VS itu validnya sedang, validitas sedang. Sedangkan VT ini validitas tinggi. Nah, jadi mayoritas ini pada soal 1, mayoritas itu hijau. Jadi hijau itu validitas tinggi. Nah, hanya 2 yang merupakan validitas sedang untuk setiap pernyataan, untuk pernyataan 1 dan pernyataan 2. Nah, untuk soal yang kedua juga sama, mayoritas juga merupakan validitas sedang, validitas tinggi, yang ketiga juga validitas tinggi, yang keempat juga sama, yang kelima juga sama. Kesimpulan yang saya dapatkan berdasarkan data yang terdapat pada Excel dan G-Form tersebut, soal yang saya buat itu sudah bervaliditas tinggi menurut para ahli. Hanya beberapa pernyataan yang masih berstatus validitas sedang dan tidak ada yang bervaliditas rendah. Namun terdapat satu nomor yang memerlukan revisi menurut salah satu ahli tersebut, yakni pada soal yang nomor 5, karena soal yang sama telah digunakan untuk nomor sebelumnya. Ya, yang telah saya jelaskan tadi bahwa soal nomor 5 untuk responsnya dapat 2 responnya. Jadi kan itu ada dua validator. Nah, Bu Linda dan Bu Puput. Sama. Jadi ini merupakan hasil analisisnya yang menggunakan Google Form sebelum di-input menggunakan Excel. Ya. Soal tersebut dapat dinyatakan, ya soal 1, soal 2, soal 3, soal 4 ini bisa digunakan, namun soal 5-nya memerlukan revisi. Nah, akan saya tunjukkan. Soalnya itu seperti ini saya membuatnya. Nih, saya membuat seperti ini. Untuk selanjutnya, hasil revisi dan saran dari para ahli itu, gini ya, ini korespondensi. Untuk uji validitas ahlinya, saya menggunakan Aikens value, ya jadi ini CVI. CVI sama dengan sigma S per N dikali C min 1. N dikali C min 1. Jadi CVI ini adalah pengertiannya Content Validity Index, C adalah banyaknya kategori yang dapat dipilih atau raternya, untuk S adalah skor yang ditetapkan setiap rater dikurangi skor terendah dalam kategori yang dipakai, atau S itu dengan kata lain bisa dinyatakan R min IO, di mana R adalah kategori pilihan rater dan IO adalah skor terendah dalam kategori pilihan. N adalah jumlah rater. Nah, ini adalah kriteria validitasnya bahwa dari 0,8 sampai 1 itu validitas sangat tinggi, 0,6, 0,79 itu tinggi, dan sebagainya ya. Tahun 2019, umur Ibu Intan, ini kan menggunakan konteks umur. Lalu saya merevisi soal tersebut menggunakan konteks taman. Hasil uji data menurut Bu Puput itu tidak memerlukan revisi, namun hanya memberikan saran penambahan gambar agar lebih menarik. Sedangkan untuk hasil validitas menurut Bu Linda memerlukan revisi pada harga ayam dan itik karena dirasa kurang relevan. Beliau memberikan saran untuk menambahkan 0. Selain itu, Bu Linda juga memberikan saran untuk merevisi nomor 5. Sebelumnya, karena soal dengan konteks umum sudah dijelaskan pada nomor 2, berdasarkan kedua hasil uji data menurut ahli, untuk harga ayam dan itik sudah saya tambahkan 0 sesuai dengan saran Ibu Linda. Saya juga telah merevisi soal tersebut pada nomor 5 menjadi soal dengan konteks luas taman. Ya, begini. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai uji coba terbatas. Nah, untuk subjeknya saya menggunakan ini ya, berbagai. Nah, ini adalah responden dari soal saya.
Ada 15 responden dan berasal dari instansi dan program studi yang berbeda-beda. Korespondensi ini saya hanya akan menunjukkan 3 ya. Nih. 1, 2, 3. Korespondensi ini merupakan bukti saya telah melakukan uji coba terbatas ini kepada mereka para responden-responden ini. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara mendistribusikan soal tersebut kepada para subjek uji coba, apakah menggunakan Google Form, Microsoft Word, atau apapun. Ya, jadi saya mendistribusikan ini menggunakan WhatsApp, lalu saya mengirimkan soal tersebut dalam bentuk responden, lalu responden juga mengirimkan jawabannya menggunakan format PDF. Selanjutnya saya menggunakan sistem penilaian benar dan salah, lalu saya uji menggunakan uji validitas biserial dan uji reliabilitas KR20. Karena kemarin itu kan seharusnya saya menggunakan Google Form ya. Namun ketika saya mencoba menggunakan Google Form dan saya berikan kepada salah satu responden saya, mereka ada yang mengeluh karena sinyalnya itu tidak kuat dan keluar masuk melulu. Maka saya ubah menggunakan distribusiannya itu menggunakan WhatsApp, lalu saya kirimkan menggunakan PDF biasa. Jadi untuk pekerjaan subjek ini saya hanya akan mengambil yang tulisannya menurut saya bisa dibaca. Nih, untuk yang lainnya itu ada yang mengirimkan jawabannya itu hanya menggunakan apa? Hanya menggunakan GPUB saja JPG dan ada yang menggunakan PDF juga. Namun menurut saya tulisannya kurang memadai. Jadi saya pilih untuk tulisannya itu yang menurut saya bisa dibaca. Untuk responden-respondennya ini adalah beberapa hasil pekerjaan mereka. Ini yang pertama untuk responden alias Rafa Nabila. Lalu untuk yang kedua menggunakan responden ini yang tulisannya rapi banget ya. Ini yang kedua. Untuk yang ketiga ini. Wow, besar sekali. Nah, ini untuk responden yang ketiga. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara saya menguji validitas soal yang dikembangkan berbasis dari hasil pekerjaan subjek uji coba saya. Nah, ini untuk uji respondennya. Ini. Untuk uji validitasnya saya menggunakan uji validitas biserial. Saya menggunakan uji validitas soal ini menggunakan uji coba validitas biserial. Mengapa saya menggunakan ini? Karena biserial. Mengapa biserial? Karena saya menggunakan sistem skor 0 dan 1, yakni benar dan salah. Jika responden tersebut menjawab dengan jawaban yang salah, maka ia bernilai 0. Dan jika responden tersebut menjawab dengan jawaban benar, ia akan bernilai 1. Dari pengertian dan biserial itu sendiri adalah B, yaitu 2 jawaban. Di sini yang saya maksud hanya terdapat 2 jawaban, yaitu 0 dan 1 saja. Jadi ini untuk uji validitas biserial yang saya berikan. Uji validitas biserial menggunakan rumus theta PBI sama dengan MP min MT. Menggunakan uji validitas biserial menggunakan MP min MT per ST dengan subjek itu 5 soal dan 15 mahasiswa non-matematika. YPBI ini adalah koefisien korelasi biserial, lalu MP adalah rata-rata skor dari subjek yang menjawab betul dengan bagian yang dicari oleh validitasnya. Yang MT ini merupakan rata-rata skor total, P-nya adalah proporsi siswa yang menjawab benar. Lalu di situ diminta untuk mencari MP ini ya, menggunakan rumus ini, lalu mencari MT, ST, P, dan Q. Oh iya, yang Q ini adalah proporsi siswa yang menjawab salah, atau Q ini bisa dihitung dengan 1 min P, yakni P adalah banyak siswa yang menjawab benar. Jadi Q ini adalah banyak siswa yang menjawab salah, proporsi siswa yang menjawab salah. Nah, untuk uji validitas yang saya gunakan ini, kesimpulan yang saya peroleh ini adalah hasil validitas berbasis dari hasil pekerjaan para responden diperoleh bahwa soal nomor 1 itu terbukti valid. Untuk nomor 2, 3, 4, dan 5 ini terbukti tidak valid. Mengapa tidak valid? Ya, saya nggak tahu karena ini sudah saya coba seperti ini ya. Begitu. Untuk selanjutnya, untuk menguji tingkat reliabilitas responden, saya ini menggunakan rumus uji reliabilitas biserial KR20. Yakni rumusnya N per N min 1 ST kuadrat dikali ST kuadrat min sigma P kali Q per ST kuadrat. Jadi hasilnya seperti ini ya. Responden. Ya, untuk uji reliabilitasnya juga saya menggunakan biserial rumus KR20, di mana rumus ini menggunakan ST kuadrat min sigma PQ per ST kuadrat. Ini kalau dikalkulasikan itu menjadi 1 min tabel jumlah PQ-nya atau variansnya, varians ini. Ini kan varians. Nah, 1 min P ini. Gitu. Untuk kategorinya RII
R11 kurang dari 0,20 itu kategori sangat rendah. Untuk kategori rendahnya itu dimulai dari 0,20 sampai dengan kurang dari 0,40. Sedangkan untuk kategori sedang itu dari 0,40 sampai dengan di bawahnya 0,70. Untuk kategori tinggi antara 0,70 sampai dengan 0,90, tapi 0,90-nya tidak ikut. Untuk kategori yang sangat tinggi ini dari 0,90 sampai 1. Namun satunya tidak ikut, jadi sebelum 1 ya. Begitu. Setelah responden saya mengumpulkan hasil pekerjaannya dalam bentuk JPG maupun PDF, kemudian untuk sistem penilaiannya saya menggunakan penilaian benar atau salah yang telah saya jelaskan tadi di pada poin validitas biserial. Setelah itu saya menginputkan pada aplikasi Excel untuk dilakukan pengujian reliabilitas soal tersebut. Saya menguji tingkat reliabilitas tersebut menggunakan uji validitas biserial yang didasarkan pada hasil pekerjaan responden, lalu diperoleh nilai variansinya yakni 0,98 sekian ini ya, dan diperoleh nilai validitasnya 1,39. Karena nilai reliabilitasnya antara 20 dan 0,40 yakni 1,39, maka tingkat reliabilitas soal tersebut oh ya, di sini saya ada kesalahan ya. Nah, untuk reliabilitasnya ini kan 1,39, berarti dia sangat tinggi, nah. Melampaui dong. Iya kan? Oh, ada kesalahan ya. Dia melampaui sangat tinggi berarti. Tidak kurang ngerti saya. Begitu. Nah, lanjut untuk kesimpulan pada belum ya. Untuk kesimpulan uji reliabilitas tersebut diperoleh tingkat reliabilitas tersebut melampaui sangat tinggi dikarenakan nilai reliabilitasnya itu di atas 1 ya. Nah, selanjutnya saya akan menyimpulkan kesimpulan terakhirnya. Dalam proses pembuatan soal ini, menurut saya agak meragukan kevaliditasnya ya. Karena ketika soal tersebut saya uji dengan guru, diperoleh rata-rata validitas tinggi. Namun setelah saya dibuktikan dengan uji coba terbatas, menjadi rata-rata itu tidak valid. Yang masih bertahan valid hanyalah nomor 1 saja. Dalam proses pembuatan soal ini, saya menggunakan materi bab sistem persamaan linear dua variabel yang memuat standar kompetensi yang sama. Selanjutnya, saya melakukan uji validitas ahlinya menggunakan 2 orang ahli, lalu saya menggunakan Google Form. Untuk pengujian validitas ahlinya, saya menggunakan icons value pada rumus Excel, lalu diperoleh kelima soal tersebut berstatus validitas sedang untuk yang telah saya buktikan tadi ya. Selain uji validitas ahli berstatus validitas tinggi karena mayoritas ke-14, pernyataan terbukti validitas tinggi pada 5 soal tersebut. Setelah itu saya melakukan uji coba terbatas pada 15 soal dari responden saya dari berbagai program studi dan universitas. Untuk menguji validitasnya, saya menggunakan uji validitas biserial yang diperoleh soal 1 valid, nomor 2, 3, 4, dan 5-nya itu tidak valid. Nah, untuk selanjutnya, ini salah ya. Nah, diperoleh nilai reliabilitasnya 1,39 ini berarti melampaui dari sangat tinggi tadi. Berdasarkan kesimpulan keseluruhan, menurut saya agak meragukan ya. Karena pada saat soal tersebut diuji oleh guru, itu diperlukan rata-rata validitas tinggi, namun saat dibuktikan dengan uji coba terbatas menjadi rata-rata tidak valid. Dan untuk yang tingkat reliabilitasnya ini juga sangat membagongkan ya. Karena itu tidak ada pada keterangannya 1,39 itu kan berarti dia di atasnya 1. Nah, untuk yang kategori sangat tinggi pun itu maksimal 1. Jadi saya sangat wow, kurang ini sih, saya sangat meragukan tingkat reliabilitasnya juga begitu. Ya, baik. Terima kasih. Sampai jumpa pada proyek saya selanjutnya. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan ataupun saya kurang dalam menyampaikan, ataupun saya ada kesalahan ketika saya menyampaikan, ataupun ada pokoknya yang menurut pemirsa tidak berkenan, menurut Bapak juga tidak berkenan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada proyek selanjutnya. Terima kasih.